Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin, amma ba'du. Alhamdulillah, panjatan, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dengan nikmat, rahmat serta taufik yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita termasuk orang-orang yang diberi kesempatan untuk mencari ilmu. Di mana mencari ilmu itu adalah satu kewajiban yang tidak memandang usia. Melanjutkan pembahasan kita sebelumnya terkait masalah akikoh. Apa itu akikoh, kemudian hukumnya seperti apa. Kemarin sempat disinggung ada sekelompok ulama yang justru menghukumi makruh terhadap akikoh. Kita kenalnya dari dulu kan sunnah, Pak. Ternyata ada sekelompok ulama yang menghukumi makruh. Makruh itu ketika ditinggalkan dapat pahala, ketika dilakukan tidak apa-apa. Jadi gimana kita ini yang sudah mengakikohi anak kita gitu. Maka menurut sekelompok ulama yang telah kita bahas sebelumnya, itu hukumnya makruh. Tapi kita akan membahas sekarang yaitu ulama yang justru mengatakan sunnah. Sebagian hadis telah kami sampaikan sebelumnya di dalam kitab ini, yaitu kitab Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud yang ditulis oleh Al-Alimul Kabir Asy-Syaikh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, sampai pada bahasan sebuah hadis ya, di mana disebutkan begini, ada sebuah hadis dinyatakan yang artinya setiap anak itu tergadaikan dengan akikohnya, di mana di hari ke-7 dianjurkan untuk mengakikohi sang anak. Jika anaknya laki-laki maka 2, jika anaknya perempuan maka 1 kambing. Kemudian di dalam hadisnya itu ada redaksi wayudamma. Jadi ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan dari Samurah. Jadi Rasul menyatakan wayudamma. Wayudamma artinya adalah dikasih darah. Jadi kepalanya itu dikasih darah. Hanya saja kemarin kita telah membahas bahwa dalam hadis ini terdapat beberapa hal yang perlu didalami. Artinya apa? Sangat memungkinkan bahwa asalnya itu bukan pakai dal, tapi pakai sin. Artinya nanti tidak yudamma, akan tapi yusamma. Karena kalau yudamma itu mengolesi kepala sang bayi dengan darah akikoh, justru itu adalah perbuatan orang-orang jahiliyah dan itu dilarang di dalam Islam. Makanya di sini Abu Dawud mengatakan terhadap hadis yang mana ada redaksi yudamma, dikasih darah kepalanya, wa hadza wahmun min Hammam bin Yahya. Jadi ini merupakan waham, prasangka saja dari perawi hadis yang bernama Hammam bin Yahya, yang dimaksud wa yudamma. Tsumma saqahu min tariqin ukhra. Kemudian beliau Abu Dawud menguatkan bahwa ini adalah waham yudamma itu. Beliau menampilkan satu hadis dari jalan yang lain. Redaksinya sama, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak itu tergadaikan dengan akikohnya. Tudbahu anhu yauma sabihi wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Jadi pada hari ke-7-nya itu disembelihkan akikoh, kemudian dicukur rambutnya, cukur gundul, lalu dikasih nama. Makanya kemudian kemarin sempat kita singgung ya, terkadang perawi hadis itu ketika mendapatkan hadisnya mungkin barangkali kurang konsentrasi atau mungkin sedang memikirkan sesuatu sehingga yang biasanya ada lam dia hilangkan. Kan bisa jadi.
Biasanya itu pakai sin, ternyata dia pakai dal gitu. Wa akhrajahu at-Tirmidzi wa an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Jadi yang mengatakan yusamma, diberi nama, itu adalah hadits hasan dan sahih. Hadzal hadits qad sami'ahu Al-Hasan min Samurah. Jadi hadis yang dikatakan yudamma itu telah didengarkan oleh Hasan dari Samurah. Kemudian Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya an Habib bin Asy-Syahid qala li Ibnu Sirin su'ila Salil Hasan mimman sami'a haditsal aqiqah fasa'altuhu faqala min Samirah bin Jundub. Jadi silsilah hadis ini nyambungnya kepada Samurah bin Jundub. Wa qad dzakara Al-Baihaqi an Sulaiman bin Syurahbil haddatsana Yahya bin Hamzah qala li Atha al-Khurasani ma murtahanun bi aqiqatihi. Maksudnya apa? Daripada anak yang tidak diakikohi kemudian tergadaikan dengan akikohnya, beliau kemudian berkata yahrumu syafa'atu waladihi. Jadi anaknya nanti tidak bisa memberikan syafaat pada orang tuanya. Makanya kalau punya anak laki-laki ataupun perempuan, nanti sunnahnya diakikohi. Kenapa? Agar si anak tersebut bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kalau tidak diakikohi, maka si anak tidak bisa membantu, tidak bisa memberikan syafaat. Nah, begitu penjelasan para ulama terkait masalah akikoh. Wa qala Ishaq ibnu Hani sa'altu Aba Abdillah an hadithi an-nabiyyi al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi, ma maknahu? Apa yang dimaksud dengan seorang anak itu tergadaikan dengan akikohnya? Kemudian Ishaq bin Hani Abu Abdullah berkata, ya, na'am, sunnatun nabi. Jadi akikoh itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yu'aqqa anil gulami syatani wa anil jariyati syatun. Kalau anaknya laki-laki itu 2 yang disembelihkan kambing untuk si anak laki-laki, sementara jika anaknya perempuan itu hanya 1. Fahuwa muhtabasun bi aqiqatihi hatta yu'aqqa anhu. Makanya nanti tidak ada kemampuan sang anak tersebut untuk memberikan syafaat, sebab anaknya belum diakikohi. Wa qala Ya'qub bin Bukhtam su'ila Abu Abdillah 'anil aqiqah faqala ma a'lamu fihi syai'an ashadda min hadzal hadits al-ghulamu murtahanun bi aqiqatihi. Jadi hadis ini walaupun sunnah, aqiqah itu walaupun sunnah, tapi ulama memandang, diantaranya Ya'qub bin Bukhtan, bahwa hadis ini itu sangat keras anjurannya untuk melakukan aqiqah. Sampai kemudian ada redaksi seorang anak tergadaikan dengan akikohnya. Berarti sangat kuat anjuran untuk akikoh ini. Kalau kita mengorbankan 2 kambing ya untuk anak laki-laki misalnya. Kalau 2 kambing itu ikut paket itu kan biasanya 7 sampai 8 juta. Ya kan? Itu tidak ada apa-apanya, Pak, dibanding kemudian ayahnya nanti mendapatkan syafaat dari sang anak, bisa membantu orang tuanya ketika nanti ada di akhirat. Misalkan nih orang tuanya sudah divonis akan masuk neraka gitu, cuman dia dalam mendidik anaknya bagus, kemudian diantaranya juga diakikohi, dimondokkan anaknya dan yang lainnya lah. Ternyata memang banyak dosanya gitu, maka si anak itu bisa membantu orang tuanya, dan si anak ini tidak akan mau masuk ke surga kecuali orang tuanya juga dimasukkan ke dalam surga. Itu syafaat. Makanya kemudian yang memberi syafaat itu kan bukan hanya Rasulullah. Memang asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling besar paling agung ada pada Rasulullah, tapi ada beberapa yang berhak untuk memberikan syafaat juga. Guru kepada muridnya itu bisa juga memberikan syafaat, termasuk anak kepada orang tuanya, dan juga siapa? Mujahid fisabilillah, orang yang berperang di jalan Allah kemudian dia meninggal di peperangan, maka dia bisa memberikan syafaat pada keluarganya.
Kemudian qala Hambal, dalam riwayat lain Ahmad bin Hambal berkata, qala Abu Abdullah wala uhibbu liman amkanahu wa qadara an la ya'uqqa an waladihi wa la yada'uhu. Li'anna an-nabiyya qala al-gulamu murtahanun bi aqiqatihi wa huwa ashaddu ma ruwaya fihi. Jadi menurut beliau ini Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan bahwa saya tidak suka bagi orang yang mampu untuk akikoh tapi tidak mau akikoh karena eman sama uangnya mungkin. Saya tidak suka sama orang seperti itu. Kenapa? Karena hadis yang menganjurkan masalah ini itu sangat kuat, sangat keras sekali. Sehingga orang ketika melakukan hal ini tidak melakukan akikoh untuk anaknya itu, maka tidak disukai oleh Ahmad bin Hambal dan tentunya para ulama yang lain. Lah, Nabi Rasulullah SAW hanya tidak suka memberi nama dengan nama akikoh. Makanya di hadis sebelumnya juga disebutkan la uhibbul uquq. Saya tidak suka akikoh, di mana diambil dari kata uquq, aqoya uquq. Jadi penamaan saja itu tidak disukai akikoh itu. Makanya ulama kemudian menyebutkan nama apa terus kalau tidak dikasih nama akikoh? Nama nasikah. Nasikah itu adalah hewan yang disembelih ya seperti akikoh itu. Cuman namanya bukan akikoh. Karena akikoh termasuk juga uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Makanya itu tidak disukai oleh Nabi. Makanya amadzabhu, adapun penyembelihan hewan nasikah itu sendiri ya memang dilakukan oleh Rasulullah ketika mengakikohi cucunya yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Sebagaimana hadis yang disampaikan sebelumnya dan hadisnya sahih. Kemudian waqala Ahmad Ibnul Qasim qila li Abi Abdillah al-aqiqatu wajibatun hiya. Ada seorang ulama Ahmad Ibnul Qasim kemudian bertanya kepada Abu Abdillah, bertanya, hukum akikah itu wajib atau tidak? Kemudian Abu Abdillah berkata, amma wajibatun fala adri. Kalau kemudian dihukumi wajib akikah itu, saya nggak ngerti. Tidak ada ulama yang saya tahu yang kemudian menghukumi wajib akikah itu. La aqulu wajibatun, dan saya pun tidak mengatakan akikah itu wajib. Thumma qala ashaddu syai'in fihi anna rajula murtahanun bi aqiqatihi. Hanya saja sebagaimana keterangan di dalam hadis bahwa seseorang tidak berhak mendapatkan syafaat anaknya ketika anaknya belum diakikahi. Jadi tidak wajib memang, sehingga boleh bagi kita untuk meninggalkannya. Hanya saja kan eman sekali ya, uang sebanyak 8 juta dikorbankan, akan tapi kita tidak mendapatkan syafaat nanti, tidak mendapatkan pertolongan. Tentu pertolongan yang memang Allah izinkan ya, syafaat yang memang Allah izinkan kepada seorang anak untuk menolong ayahnya atau orang tuanya. Waqad qala Ahmad fi mawdhi'in akhar murtahanun an syafa'ati liwalidayhi. Ya, sama artinya bahwa orang tua tersebut tercegah dari syafaat dari anaknya. Adapun perkataan wa amma qauluhu wa yudamma, maka faqad ukhtulifa fi hadhil lafdhah. Yudamma itu nanti para ulama berbeda pendapat dalam masalah lafaz ini. Disebutkan bahwa Hammam bin Yahya an Qatadah qala wa yudamma fassaraha Qatadah bima taqaddama hikayatuhu. Jadi menurut penjelasan sebelumnya bahwa anak nanti ketika lahir disembelih akikah nanti dikasih darah gitu, sebagaimana kebiasaan jahiliyah. Tapi dibantahkan oleh Ibnul Qayyim sendiri bahwa itu tidak dianjurkan, terbilang makruh bahkan mendekati keharaman gitu. Wa khalafahu fi dzalika aktsaru ahli ilmi. Nah, wa qalu hadza min fi'lil jahiliyah. Makanya ulama secara keseluruhan umumnya melarang hal perbuatan seperti ini dan mengatakan bahwa itu kebiasaan orang jahiliyah. Qala Ahmad bin Hanbal berkata, akrahu an yudamma ra'sus sabiyyi. Saya tidak suka jika ada kepala bayi itu diolesi dengan darah akikah. Karena ada ternyata sebagian orang karena mungkin menganggap bahwa akikah ini kan satu ibadah ya, ibadah yang sunnah, sehingga mesti ada berkahnya gitu. Kemudian akhirnya diambil itu darah, diusapkan ke kepala sang anak. Padahal itu sangat berbahaya. Darah ini adalah darah
kambing di mana bakterinya itu sangat banyak, dan anak kecil itu kulitnya tidak sama dengan kulitnya orang dewasa, lebih rentan terhadap penyakit itu, makanya tidak diperbolehkan. Dan beliau mengatakan hada min fi'lil jahiliyah, perbuatan orang-orang jahiliyah dulu. Abdullah bin Ahmad berkata, sa'altu abi anil aqiqah. Jadi Abdullah bin Ahmad bin Hanbal bertanya pada ayahnya itu, tudbahu wa yudamma ra'sus sabiyyi awil jariyatu, qala abi la yudamma, tidak boleh dikasih darah akikoh apapun alasannya. Kalau di sebagian daerah ya, ketika termasuk ketika ini akikoh ini atau ketika korban itu nyembelihnya harus di depan rumah, depan pintu, dengan keyakinan-keyakinan tertentu bahwa nanti ada keberkahan, kemudian nanti usahanya lancar, rumahnya adem ayem gitu. Kalau rumahnya sudah di keramik itu dibongkar. Jadi di sebagian tempat yang kental dengan tradisinya begini, sudah di keramik nih, dibongkar dulu agar rumahnya itu berkah. Yang masuk nanti masuk ke dalam rumah mesti jembar hatinya gitu. Jadi ini keyakinan-keyakinan yang seharusnya memang dihilangkan ya di antara masyarakat. Wa qala al-Khallal akhbarani al-Abbas bin Ahmad anna Aba Abdillah su'ila an taltihi ra'si sabiyyi bid-dami. Ditanyakan al-Khallal, akhbarani al-Abbas bin Ahmad anna Aba Abdillah su'ila an taltihi ra'si sabiyyi bid-dami. Jadi beliau ditanya tentang melumuri kepala bayi dengan darah. Faqala la uhibbuhu, aku tidak menyukainya, katanya Abbas bin Ahmad. Innahu min fi'lil jahiliyati, bahwa ini termasuk perbuatan jahiliyah. Kalau kemudian Hammam meriwayatkan bahwa itu adalah an yudamma, menurut prasangka saja. Jadi yang disampaikan itu adalah ada kesalahan dalam penyampaiannya, yang seharusnya pakai sin tapi menggunakan dal. Kemudian wa an Ahmad riwayatun ukhra anna tadbiyata sunnatun. Jadi memang walaupun ini perbuatan jahiliyah ya, ada hadisnya bagaimanapun itu, ada hadisnya. Sehingga ulama yang melihat dari satu sisi gitu, langsung kemudian memberikan hukum bahwa ya sunnah juga karena hadisnya begini. Dan bagaimana telah kami sampaikan, bisa jadi yang menyampaikan itu seharusnya ingin mengatakan sin, kok ternyata pakai dal. Yusamma menjadi yudamma gitu. Karena mungkin melihatnya tidak komprehensif, langsung satu hadis ini dihukumi ya sudah sunnah juga dikasih darah dari akikoh itu. Nah, akan tapi madhab mu'tamad di dalam Ahmad bin Hanbal itu adalah makruh hukumnya. Nah, wa qala al-Khallal wa akhbarani Ismah bin Isam fi mawdi'in akhar haddatsana Hanbal qala sami'tu Aba Abdillah yaqul yuhlaku ra'sus sabi. Jadi dicukur ya rambut seorang anak. Wa akhbarani Muhammad bin Ali haddatsana Shalih wa amba'ana Ahmad bin Muhammad bin Hazim haddatsana Ishaq kulluhum yudhkaru an Abi Abdillah qala ad-damu makruhun. Jadi darah itu kalau diolaskan hukumnya makruh. Lam yurwa illa fi hadithi Samurah, tidaklah diriwayatkan kecuali hadisnya Hasan dari Samurah bin Jundub di awal itu, yang mana ada redaksi wa yudamma. Kemudian akhbarani Muhammad ibnul Husain annal Fadla haddatsahum annahu qala li Abi Abdillah yuhlaku ra'suhu, apakah bayi harus digundul kepalanya, yaitu rambutnya digundul? Na'am. Jadi dianjurkan ya anak yang baru lahir nanti di hari ketujuhnya atau boleh lebih dari hari ketujuh itu nanti digundul rambutnya. Sementara yang biasa dilakukan oleh masyarakat ketika ada akikoh gitu kan, terus kemudian pemberian nama dan menggunting oleh orang tuanya atau kakek neneknya hanya sedikit saja, itu adalah simbolis saja. Kalau dia mencukupkan sampai di situ maka nggak cukup, karena memang sunnahnya harus digundul, anjurannya gundul
rata, setelah kemudian gundul rambutnya itu ditimbang, diukur dengan perak. Nanti misalkan 2 gram, ya peraknya keluarkan 2 gram, disedekahkan, atau seharga 2 gram itu. Qultu fayudamma, qala la, apakah boleh dikasih darah akikah? Kemudian Abu Abdullah mengatakan tidak boleh. Hadza min fi'lil jahiliyah. Nah, jadi jelas terkait masalah memberikan darah pada kepala sang anak itu hukumnya adalah makruh, bahkan mendekati haram. Adapun hadisnya Qatadah dari Hasan dari Samurah bin Jundub, kaifa huwa wa yudamma, qala amma Hammam fayaqul wa yudamma wa amma Sa'id fayaqulu wa yusamma. Jadi memang ada perbedaan redaksi di antara beberapa perawi, tapi yang paling kuat dan paling bisa dipertanggungjawabkan adalah pakai sin wa yusamma. Nah, jadi ini membahas satu redaksi saja sampai banyak ya. Waqad qala Abu Abdullah bin Majah fi sunanihi haddatsana Ya'qub ibn Humaid bin Qasim haddatsana Abdullah ibn Wahab haddatsani Amr ibn al-Harith an Ayyub bin Musa annahu haddatsahu an Yazid bin Abad al-Muzani anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'aqqu 'anil gulam wa la yumassu ra'suhu bidamin. Jadi ini ada hadis yang sangat jelas sekali bahwa disebutkan ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'aqqu 'anil gulam. Jadi seorang anak nanti ada akikahnya, wala yumassu ra'suhu bidamin, kepalanya tidak boleh dioles dengan darah itu. Waqad taqaddama haditsu Buraidata kunna fil jahiliyyati idza wulida li ahadina gulamun dzabaha syatan wa lataha ra'sahu bidamiha. Jadi beliau bercerita, dulu kami saat masih jahiliyah, katanya Buraidah, kalau kami punya anak baru lahir ada akikah, maka kami ambil darahnya kemudian diusap-usap ke kepalanya. Ini ceritanya. Falam maja'al Islam, tatkala Islam sudah datang, kunna nadbahu syatan. Ketika Islam datang, kami sembelih itu kambing, wa nahliqu ra'sahu wa nulattihuhu bi za'faran. Sebagaimana pernah disampaikan sebelumnya, kami gundul rambutnya, baru kemudian kami usapi dengan minyak za'faran, minyak wangi yang bernama za'faran. Kalau tidak ada za'faran, maka boleh yang lainnya, yang penting tidak ada alkoholnya. Karena kalau ada alkoholnya bahaya bagi anak kecil. Kemudian waqad rawa al-Baihaqi wa ghairuhu min hadits Ibnu Juraij an Yahya bin Sa'id an Amara an Aisyah qalat kana ahlul jahiliyah. Dulu orang-orang jahiliyah itu yaj'aluna qutnatan, mereka membuat kapas ya, menjadikan satu kapas fidamil akikah, pada darahnya akikah. Jadi ketika mau akikah sembelih itu orang sudah siap-siap dengan kapasnya, sudah mengucur darahnya, kemudian diolesi, baru kemudian waj'alunahu ala ra'sis sabiyyi. Jadi dioleskan ke kepala sang anak bayi. Fa amara an-nabiyyu an yuj'ala makana ad-dami khuluqan. Lalu akhirnya Rasulullah menyuruh untuk mengganti, kalau dulu pakai darah, sekarang pakai minyak wangi, za'faron tadi itu. Qala Ibnul Munzir thabata anna nabiyya qala ahriku anhu daman wa amitu anhul adha. Jadi alirkanlah darah untuk sang anak itu, maksudnya akikah, sembelihlah hewan untuk sang anak, wa amitu anhul adha, dan singkirkanlah sesuatu yang menyakitkan, hal yang membuat bahaya bagi anak, ya darah itu. Termasuk juga rokokan di samping sang anak, itu berbahaya. Fa idza kana nabiyyu qad amara nabi imatatil adza anhu, kalau sudah Rasulullah menyuruh untuk menyingkirkan sesuatu yang berbahaya bagi sang anak, waddamu adzan, sedangkan darah adalah termasuk kotoran itu sendiri, hal yang mengganggu, membuat penyakit bagi sang anak. Bahkan wahwa min akbaril adza, termasuk penyakit yang paling besar, karena banyak sekali bakteri-bakteri yang terkandung di dalam darah yang mengalir. Karenanya juga kemudian diharamkan kan untuk mengkonsumsi darah. Walaupun darahnya itu sudah diolah menjadi apa? Marus atau dedeh, kan dijual bebas di pasaran, yang bentuknya seakan menyerupai hati. Itu dari darah mengalir, namanya dedeh kan.
atau bahasanya juga marus, bahasa Indonesianya. Lah itu haram untuk dikonsumsi itu. Kalau darah yang terbentuk dengan sendirinya menjadi hati, menjadi sumsum, maka itu boleh. Sumsum itu kan di dalamnya tulang, itu boleh hukumnya. Atau darah yang telah berubah menjadi susu, ya kan susu juga dari darah, tapi perubahannya dengan cara yang murni, tidak ada campur tangan manusia. Nah dalam hal itu baru boleh. Nah ini kalau dedeh tadi itu kan memang dimasak atau seperti apa prosesnya sampai kemudian jadilah seakan-akan membentuk seperti hati. Nah itu haram hukumnya, tidak boleh. Jadi melakukan hal seperti ini, mengoleskan kepada kepala sang anak itu ghairu jaizin, itu enggak boleh. Sehingga nanti pertama ada bakterinya itu tadi bahaya, yang kedua menajiskan kepala sang anak. Najis karena darah memang najis. Jadi ini terkait masalah akikoh. Kesimpulannya bahwa akikoh itu memang ada dua hukum, Pak. Ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan sunnah. Kalau dibandingkan mana ini yang lebih banyak dan jumhur, tentu yang jumhur adalah yang mensunnahkan. Jadi seandainya ada orang tidak mau berakikoh, ya kan, saya nggak mau akikoh, ya nggak apa-apa, kita tidak boleh menghujatnya, karena memang ada sekelompok ulama yang berpendapat bahwa akikoh itu makruh, Mas. Begitu. Jadi tidak masalah. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas masih berkaitan dengan akikoh ya, karena akikoh ini babnya sangat panjang. Pembahasan ini adalah fil jawabi an hujaji man karihaha. Jadi menjawab dalil-dalil. Jadi ini disebutnya dengan syubhat dalil yang disampaikan oleh orang atau ulama yang memakruhkan hukum akikoh itu sendiri. Lah apa kira-kira jawabannya? Soalnya kan kemarin telah kita sampaikan bahwa hadis-hadis yang kemudian menguatkan pendapat itu hukumnya makruh ada, bahkan sebagiannya apa? Hadisnya sahih juga. Nah ini gimana cara menjawabnya? Makanya kemudian Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di sini menampilkan bab khusus terkait menjawab hujjah orang yang memakruhkan akikoh. Yang pertama, qala al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal fi riwayatin Hanbal. Jadi ada dalam satu naskah itu Ahmad saja gitu kan. Kemudian di naskah yang lain Ahmad bin Hanbal. Ya jadi satu orang. Wa qad hukiya an ba'dhi man karihaha annaha min amril jahiliyah. Jadi ada orang bilang kepada beliau Ahmad bin Hanbal, itu akikoh itu kan makruh ya hukumnya. Soalnya kan akikoh itu sudah ada pada zaman jahiliyah. Ada sudah pada zaman jahiliyah itu. Kemudian kok di Islam dilakukan? Padahal Islam datang untuk menghapus masa-masa jahiliyah. Ya kan? Kalau kita mau lebih luas lagi, berapa banyak kebiasaan jahiliyah yang kemudian ditetapkan di dalam Islam? Termasuk diantaranya haji. Haji itu bahkan sebelum masa jahiliyah itu sudah dilakukan. Orang-orang jahiliyah apakah tidak haji? Oh haji, Pak. Walaupun hajinya berbeda dengan tuntunan dalam Islam. Di antaranya mereka kalau berhaji tanpa busana, mengelilingi Ka'bah kemudian sambil tepuk-tepuk tangan, illa muka'a wa tasfiyah. Begitu. Kemudian Islam datang, ditetapkan, akan tapi ritualnya berbeda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua termasuk khitan. Khitan itu jangan dikira bahwa itu hanya ajaran Islam yang dibawa Rasulullah, tidak. Jadi sebelumnya orang-orang Nasrani, bahkan semua nabi, kemudian juga orang Yahudi, Nabi Ibrahim itu juga sudah hitam gitu. Kemudian ditetapkan oleh Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi banyak beberapa hal yang kemudian ditetapkan oleh Islam walaupun itu pernah dikerjakan di masa jahiliyah, termasuk masalah akikoh ini. Kalau kemudian seperti itu alasannya, berarti haji juga nggak ada, Pak. Khitan juga nggak ada gitu. Karena termasuk ini jahiliyah itu. Itu yang pertama. Nah, ketika dikatakan seperti ini, Ahmad bin Hanbal justru mengatakan qala hadza liqillati ilmihim. Orang itu nggak ngerti apa-apa. Ilmunya secuil. Hadza liqillati ilmihim. Sampai berpendapat akikah itu makruh, itu mereka nggak tahu apa-apa. Wa ma'rifatihim bil akhbari, dan mereka juga nggak ngerti hadis.
Al-akhbar di sini maknanya hadis. Gak ngerti hadis itu orang itu, gak usah diikuti katanya beliau kalau bahasa kita sekarang. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad aqqa 'anil Hasani wal Husaini. Padahal menurut beberapa hadis yang kami terima, karena ini adalah Ahmad bin Hanbal dan beliau seorang muhadits juga, punya kitab Musnad yang isinya kurang lebih 1 juta hadis. Mengatakan ya Rasulullah sendiri kok mengakikohi Al Hasan dan Al Husain. Bagaimana kemudian ada orang yang justru memakruhkan akikah itu? Wa fa'alaha ashabuhu, dan juga dikerjakan oleh sahabat Nabi. Dan ingat, sahabat tidak mungkin melakukan sesuatu tanpa arahan dari Rasulullah. Makanya sahabat itu tidak mungkin melakukan sesuatu kalau tidak ada bimbingan dari Nabi. Wa ja'alaha haula min amril jahiliyah. Dan mereka orang-orang yang termasuk sahabat Nabi itu memang ini urusan jahiliyah, akan tapi kemudian ditetapkan dalam Islam. Wal aqiqatu sunnatun an Rasulillah, dan ini adalah hukumnya sunnah. Makanya Rasulullah bersabda, al gulamu murtahanun bi aqiqatihi, seseorang tergadaikan dengan akikahnya. Isnadnya beliau mengatakan jayyidun yarwihi Abu Hurairah anin Nabi. Jadi sanadnya itu jayyid, mendekati sahih, kurang sedikit lagi sahih. Wa qala fi riwayatil Athram fil aqiqati ahaditsu anin Nabi musnadatun. Jadi dalam masalah akikah itu ada hadis-hadis yang banyak, musnadatun yang bermusnad, silsilahnya itu nyambung. Wa an ashabihi wa anit tabi'in, dari sahabat tabi'in. Wa qala haula hiya min amilil jahiliyah. Kemudian dia mengatakan, ya, ada seorang mengatakan itu termasuk amal jahiliyah itu. Lalu kemudian Al-Athram tidak menjawabnya, tapi kemudian tersenyum dengan senyuman yang istilahnya kayak ngejek gitu. Ya berarti kan ada orang senyum tapi nggak ikhlas gitu, senyumnya ngejek gitu. Lah iyalah ada orang mengatakan kok sunnah ini, ya senyumin aja gitu. Karena kalau dilayanin tambah panjang, tambah lama gitu kata beliau. Nah, wa qala fi riwayatil Maimuni, qultu li Abi Abdullah hal thabata 'anil nabiyyi fil aqiqati syai'un? Apakah telah tetap sumbernya, dalil-dalilnya tentang masalah akikah dari Rasulullah? Apakah memang ada dalilnya dalam masalah akikah ini? Beliau Al-Maimuni berkata, Abu Abdullah berkata, "I wallah." Iya benar demi Allah. I itu artinya ya na'am. I wallah. Ghairu haditsin 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya bukan hanya satu hadis, bahkan itu banyak sekali. Di antaranya adalah anil gulami syatani wa anil jariyati syatun. Jadi kalau ada anak laki-laki maka akikahnya 2, kalau perempuan 1. Qultu lahu, kemudian saya berkata kepada beliau, katanya Al-Maimuni berkata kepada Abu Abdullah, fatilkal ahaditsu allati yu'taradu fiha. Bagaimana dengan hadis-hadis yang kemudian menunjukkan kemakruhan akikah? Karena memang di awal ada yang sahih juga kan, la uhibbul uquq, di mana difahami itu adalah akikah. Itu gimana kalau misalkan hadis-hadis macam begini? Beliau kemudian berkata, laisat bi syai'in la yu'ba'u biha. Jadi itu tidak ada apa-apanya, tidak perlu untuk diperhatikan. Karena begini, hadis itu walaupun sahih tidak serta-merta langsung diamalkan. Ya kan? Seperti hadis-hadis yang ada di Sahih Bukhari ataupun Muslim. Jadi sahih ini ada derajatnya juga. Walaupun sahih tapi syadz. Dia menyelisihi hadis lain yang lebih kuat, sahih juga, itu syadz gitu. Menunjukkan makna yang aneh. Sehingga yang hadis ini bisa tidak diterima, tapi lebih baik al-jam'u bainal adillah, mengumpulkan dalil satu pada dalil yang lainnya, menjamak antara satu dalil pada dalil yang lainnya. Karena hadis walaupun itu syadz, ketika sahih ya bisa diterima. Makanya kemudian ada ulama thariqatul jam'i bainal adillati, atau kalau tidak bisa memungkinkan lagi maka harus ditakwil. Mau tidak mau itu sudah.
begitu. Nah, seperti misalkan ketika Aisyah menyatakan bahwa Rasulullah ini ketika sholat tarawih tidak lebih dari 11 ketika sholat malam di bulan Ramadan. Itu sahih, hadisnya sahih gitu kan. Akan tetapi ada hadis lain di situ yang justru mengatakan lebih. Nah ini gimana ini? Sahih. Ini sahih, justru mengatakan lebih sampai 23 dengan witirnya. Nah ini gimana ini? Kita tidak bisa kemudian ini dibuang saja hadisnya Aisyah ini. Enggak boleh. Walaupun dia secara zahir menyelisih ini gitu. Dan atau yang 23, yang 20 saja kita buang saja gitu. Enggak boleh juga gitu. Maka bagaimana hal seperti ini? Maka dikumpulkan. Artinya al-jam'u bainal adillah. Kalau dia memang mampu sampai sekian, laksanakan. Kalau tidak mampu, maka yang ini. Jadi kalau memang seperti ini kan enak. Jadi dikumpulkan. Oh ternyata bisa jadi melakukan yang saat ini, yang sebanyak ini itu 10 terakhir. Sementara yang awal 11. Atau yang melakukan ini hanya beberapa kali saja. Sementara yang ini lebih rutin. Atau malah sebaliknya kayak gitu. Jadi ketika ada hadis yang sama-sama sahih, itu kemudian secara zahir kayak bertentangan gitu. Secara zahirnya, ya pada aslinya nggak ada yang bertentangan ya. Secara zahirnya kayak bertentangan. Maka jalannya ada dua. Pertama al-jam'u bainal adillah, jadi dikumpulkan, diramu. Tentu yang meramu ini adalah ahlinya ya. Kalau seperti kita belum bisa meramu gitu. Meramunya mungkin ya apa gitu kan, mie instan dan yang lainnya. Nah, ini terkait hadis-hadis. Wa amma hadithu Amrin ibni Shu'aib, adapun hadisnya Amr bin Shu'aib terkait masalah orang yang memakruhkan akikah, an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la uhibbul uquq, saya tidak suka akikah kata Nabi, dan ini sahih dan derajat hadisnya. Maka fasyaqul hadithi min adillatil istihbabi, maka secara hadisnya justru menunjukkan kesunnahan. Jadi kalau lihat secara utuh dalam lafaz ini justru menunjukkan kesunnahannya. Fa inna lafzahu hakadha, karena lafaznya adalah seperti ini. Su'ila Rasulullah 'anil aqiqah faqala la uhibbul uquq wa ka'annahu karihal isma. Nah, kan? Jadi ketika beliau ditanya tentang akikah, beliau bersabda la uhibbul uquq, saya tidak suka al-uquq. Maka kemudian sahabat mengatakan, jadi yang dimaksud tidak suka uquq ini adalah penamaannya saja, bukan aktivitas ibadahnya itu sendiri. Faqalu ya Rasulullah innama nas'aluka an ahidina yuladu lahu waladun. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami meminta kepada Allah agar engkau mendoakan kami sehingga kami mempunyai keturunan. Faqala man ahabba minkum an yansuka an waladihi falyaf'al. Nah, di sini barang siapa yang menginginkan di antara kalian untuk menasikahi. Jadi Rasulullah di sini menggunakan nasaka yansuku yang artinya adalah ibadah. Ya kan? Arti dari nusuk dalam bahasa Arab itu adalah ibadah. Wa nusuki wa mahyaya, kan itu artinya ibadah. Jadi barang siapa yang ingin beribadah nasikah ini an waladihi, untuk anaknya, falyaf'al, maka laksanakan. Jadi kalau ingin akikah maka lakukan. Anil gulami syatani mukafaitani wa anil jariyati syatun. Kalau anaknya laki-laki nanti kambingnya 2 dan sepadan ya. Tidak terlalu besar yang satunya kecil banget, atau umurnya lebih tua yang satunya muda. Jadi harus seimbang. Termasuk juga telinga, tanduk, mata dan kakinya. Jadi mirip gitu. Nah, wa amma haditsu Abi Rafi' fala yasihu, adapun hadisnya Abi Rafi' itu tidak sah, yang menunjukkan bahwa tidak sahih, menunjukkan bahwa akikah itu hukumnya makruh, itu justru tidak sahih. Kalau yang tadi sahih, akan tapi pemanaannya itu hanya Rasulullah tidak suka pada penamaannya, bukan kemudian tidak suka pada akikahnya.
Waqad qala al-Imam Ahmad fi hadhihi al-ahadits al-mu'aridati li ahadits al-aqiqah laysat bi syai'in la yu'bahu biha. Jadi beliau Ahmad bin Hanbal melihat nih hadits-hadits yang secara zahir berpotensi adanya i'tirad, adanya saling bertentangan, al-mu'aridah bainal ahadits. Kemudian sampai pada kesimpulan bahwa hadis-hadis yang menunjukkan seakan-akan akikah itu makruh itu laisat bisyai'in, tidak usah diterima. Karena syarat itu tadi walaupun sahih tapi menyelisihi hadis sahih yang lebih kuat, lebih banyak perawinya, maka ini jelas tidak diterima. Ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, ditakwilkan akhirnya. Ukuk di sini maksudnya adalah namanya saja. Jadi jangan namai akikoh gitu. Namai nasikah. Begitu. Makanya nanti kalau baca kitab fikih ya, ketika nanti babun nasikah apa nasikah ya? Ya akikoh itu maksudnya. Nasikah itu akikoh gitu. Cuman ini sudah terkenal di antara kita, namanya akikoh memang. Bahkan kalau disebut, saya mau nasikah anak saya, apa nasikah itu? Gak ngerti malah orang-orang gitu. Yang dikenal malah akikoh. Nah, waqad istafadatil ahaditsu bi anna nabiyya aqqa 'anil Hasan wal Husain. Bahkan beliau berkata, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan qad istafadat, sungguh telah meluber, sungguh telah berserakan hadits-hadits yang menunjukkan bahwa Rasulullah benar-benar mengakikahi atau menasikahi Al-Hasan dan Al-Husain. Jadi sangat banyak sekali hadis terkait masalah ini. Sehingga orang yang mengatakan makruh la yu'tabar, tidak usah dianggap. Begitu. Farawa Ayyub an Ikrimah an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain kabshan. Jadi Rasulullah pernah mengakikahi Al-Hasan satu kambing, Al-Husain satu kambing. Dalam riwayat lain kabshain. Dua kambing. Berarti karena cucunya dua, Al-Hasan dan Al-Husain berarti 4. Nah, dzakarahu Abu Dawud. Wa dzakara Jarir bin Hazim an Qatadah an Anasin anna Nabi sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain kabshain. Nah, ini dari jalur yang lain, ya kan? Jalur yang lain menyatakan juga sama, mengakikahi yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Jalurnya dari Qatadah dari Anas. Kalau yang sebelumnya adalah dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibni Abbas. Kemudian juga dzakara Yahya bin Sa'id an Amrah an Aisyah qalat aqqa Rasulullah 'anil Hasan wal Husain yaumas sabi. Ada juga hadis dari Amrah dari Aisyah. 3 sudah. Jadi banyak sekali terkait masalah ini. Beliau mengakikahi Al-Hasan dan Al-Husain di hari ke-7. Jadi hari ke-7-nya langsung diakikahi. Tapi ini tidak harus hari ke-7 ya, bisa terserah. Yang penting dia masih hidup. Kalaupun sekarang pun ternyata orang tua kita nggak mengakikahi kita misalnya, maka ya akikah sekarang. Kalau mampu gitu. Karena ini memang tidak wajib pertama. Cuman kalau tidak begitu, maka kita tidak bisa membantu orang tua, tidak bisa memberi syafaat orang tua nantinya kalau tidak diakikah. Sudah Mas, akikah Mas? Nah. Kemudian, walau sahha qauluhu la tu'akki anhu. Seandainya memang sahih sebuah hadis yang ada redaksi la ta'uqi anhu, janganlah mengakikahinya. Jadi Al-Hasan itu jangan diakikahi. Dalam hadis kan di awal disebutkan lam yadulla dzalika ala karahatil akikah. Itu tidak menunjukkan bahwa akikah langsung jadi makruh. Lafaz la ta'uqi anhu, janganlah wahai Fatimah engkau akikahi Al-Hasan. Bukan kemudian langsung jadi makruh hukumnya. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam ahabba an yatahammala anhal akikah. Faqala laha la ta'uqi aqahu sallallahu alaihi wasallam wa kafaha al-mu'nata. Jadi Rasulullah adanya larangan secara zahir kepada Fatimah itu, beliau bukan kemudian enggak suka kepada akikah. Beliau hanya takut memberatkan putrinya Fatimah. Biar aku saja, jangan Fatimah, jangan akikah, biar aku saja. Kita tahu kondisinya Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali itu adalah kondisi yang
pada umumnya para sahabat. Kondisinya sangat sederhana. Bahkan suatu ketika Sayyidah Fatimah kan datang pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong beli saya budak pembantu. Saya capek melakukan pekerjaan rumah." Kan begitu pernah kan? Lalu kemudian Rasulullah mengajarkan doa tertentu kan? Seperti itu. Jadi di sini jadi ditawil lagi gitu. Hadisnya sahih gitu. Seandainya memang sahih kata beliau, seandainya memang sahih, larangan la ta'uqi anhu, jangan engkau berakikah untuk Al-Hasan itu maksudnya adalah kamu nggak usah, biar aku saja. Sehingga jika memang seperti itu wakafaha al-mu'natu, sehingga tanggungan langsung ditanggung oleh Rasulullah SAW karena melihat kondisi Sayyidah Fatimah. Jadi terjadi lagi pembahasan kayak gitu kan. Jadi tidak bisa diambil secara zahirnya saja. Kurang satu paragraf. Amma qauluhum innaha min fi'li ahlil kitab. Adapun perkataan mereka bahwa akikah itu adalah perbuatan ahlu kitab, falladhi min fi'lihim takhsisu adz-dzakari bil aqiqati dunal untha. Maka yang disebut di sini adalah mengkhususkan orang Yahudi dengan laki-laki, mengkhususkan dengan laki-laki menyembelih kambing sementara perempuan tidak. Padahal ketika Rasulullah datang dengan membawa Islam, maka laki-laki 2 sedangkan perempuan 1. Pernah ingat puasa Asyura? Ketika Rasulullah datang kepada Madinah, Rasulullah menemukan orang-orang ahli kitab khususnya orang Yahudi berpuasa Asyura 10 Muharram. Kemudian beliau tanya, "Kalian puasa apa?" "Puasa 10 Asyura karena Allah telah menyelamatkan Musa dari Fir'aun." Apa kata Rasulullah? "Nahnu ahaqqu minhu minkum." Ya kan? "Nahnu ahaqqu bihi minkum." Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Sehingga Rasulullah kemudian menyuruh untuk puasa Asyura kan, ditambahi dengan 9 yaitu Tasu'a untuk menyelisihi. Seandainya benar-benar plek tidak mengikuti, tidak kemudian alasannya ahlul kitab, maka Rasulullah justru tidak akan puasa. Jadi tapi Rasulullah berpuasa dengan cara menyelisihinya, nambah 1 hari lagi, Tasu'a namanya. Ya sama kasusnya seperti itu. Begitu ya, alhamdulillah, insyaallah kita cukupkan, ini sudah masuk waktu Isya. Wa nastamiru bil liqa'il ati, kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ada.